Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Dijelaskan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rambut beliau itu mencapai pertengahan kedua telinganya, mencapai kedua telinganya, pertengahan kedua telinganya. Beliau adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya itu bidang, sedangkan rambutnya menyentuh dua daun telinganya. Rambut beliau tidak terlampau keriting, tidak pula lurus dan kaku. Rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Beliau menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang syirik pada waktu itu, orang-orang musyrik pada waktu itu menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan, beliau ke belakang. Jadi selalu berbeda dari orang-orang musyrik pada saat itu. Dan ahlu kitab menyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Ya, selama tidak ada perintah, selama belum ada perintah yang lain, Rasulullah senang menyesuaikan diri dengan kebiasaan para ahlul kitab. Cara bersisir beliau adalah beliau sering meminyaki rambut, berikan rambutnya minyak, menyisir janggutnya, dan sering waktu menyisir rambutnya beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Bahunya ditutupi dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak seakan-akan kain tukang minyak. Itu kebiasaan beliau ya. Kemudian mengenai masalah uban, Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya yang telah beruban? Kemudian Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian, hanya mewarnai lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarnai rambutnya yang putih dengan daun pacar dan katam. Kemudian dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengemukakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Hud, surah Waqiah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat menyebabkan aku beruban. Ya. Jadi ada beberapa surat dalam Al-Quran yang menyebabkan beliau sampai beruban. Di antaranya ya, ada surah Waqiah, ada Idza Syamsu Kuwirat, surat Hud, surat Mursalat, surat Amma Yatasa'alun. Surat-surat yang mengabarkan tentang bagaimana keadaan manusia pada hari kebangkitan, pada hari pembalasan. Kita tahu bahwa dalam surat Waqiah itu dijelaskan ketika datang satu kejadian, waktu Waqiah, laisa liwaqatiha kadzibah, tidak ada waktu bagi orang pembohong, nggak ada waktu. Jadi orang pembohong tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, tidak punya kekuasaan untuk berbuat sesuatu sebagaimana mereka berbohong ketika di dunia. Jadi kalau kita memaknai, menghayati maknanya itu memang mengerikan ya, kabar-kabar tentang hari esok bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran dari Al-Quran, mengingkari nubuah Nabi Muhammad, yang orang-orang yang mengingkari atau tidak percaya atau memalingkan dari apa yang Rasulullah bawa. Dan itu ternyata bisa berdasarkan hadis ini, Rasulullah menyatakan bahwa surat-surat tersebut menyebabkan beliau beruban. Kemudian sahabat lain yang bernama Al-Jahzamah radhiyallahu anhu, istrinya Busyair bin
Khosyah pernah bercerita, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya mengibaskan rambut sehabis mandi, dan di kepalanya terdapat bekas daun inai atau bekas celupan. Kemudian celak mata Rasulullah. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikemukakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menumbuhkan bulu mata. Sungguh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak pada setiap malam. 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini. Ismit adalah batu celak, ya, biasanya berupa serbuk, warnanya hitam atau biru. Serbuk ismit dioleskan pada bulu mata atau disapukan di sekeliling mata. Jadi yang dimaksud dengan di sini adalah 3 olesan mata sebelah kanan dan 3 olesan mata sebelah kiri. Jadi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Gitu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dengan bertelekan pada Usamah bin Zaid. Beliau memakai pakaian kitri yang diselempangkan di atas bahunya. Kemudian beliau sholat bersama. Kitri adalah jenis kain yang terbuat dari katun yang kasar. Ini ia berasal dari Bahrain, tempatnya di Qatar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu hidup, dan jadikanlah ia kain kafan sewaktu kalian mati, sebab kain putih itu sebaik-baik kain bagi kalian. Jadi sunnah Rasul itu menggunakan baju berwarna putih. Kemudian bagaimana dengan sandal Nabi Muhammad SAW? Bagaimana sandal Rasulullah SAW? Ya, Anas menjawab, kedua belahnya mempunyai tali kibal. Tali kibal adalah tali sandal yang bersatu dengan bagian mukanya dan terjepit di antara kedua kaki dan terjepit di antara 2 jari kaki. Janganlah kalian berjalan dengan sandal sebelah, hendaklah memakai keduanya. Di ojo sisean sandalan. Jadi kalau misalkan menggunakan sandal dengan tidak bersisian atau sepasang, itu sunnah Nabi. Ya. Niatkan saja itu mengikuti sunnah Nabi. Ojo nganggo sandal sini, ora pantes ya sandal sisian itu ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki makan dengan tangan kiri dan berjalan dengan sandal sebelah. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Musa dari Ma'an, dari Malik, dari Abu Zubair yang bersumber dari Jabir radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang di antara kalian hendak memakai sandal, hendaklah ia memulainya dari sebelah kanan, dan bila ia melepasnya maka hendaklah dimulai dari sebelah kiri. Hendaklah posisi kanan dijadikan yang pertama kali dipasangi sandal dan yang terakhir kali dilepas. Di sini diriwayatkan oleh Qutaibah dari Malik dan diriwayatkan pula oleh Ishaq bin Musa dari Ma'an, dari Malik, dari Abu Zinad, dari A'raj yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.